Hai, saya Reza Afrizal dari kelompok 11 akan memaparkan mengenai strategi sinergi perguruan tinggi dan dunia industri. Sinergi perguruan tinggi dan dunia industri seringkali dibahas oleh berbagai macam instansi maupun mahasiswa sendiri karena erat kaitannya dalam memberikan dampak yang positif baik untuk industri sendiri maupun perguruan tinggi serta kualitas dari lulusan mahasiswa. Lansir dari Badan Pusat Statistik, jumlah perguruan tinggi di Indonesia per Februari 2022 adalah sejumlah 3.115. Jumlah ini adalah jumlah yang besar dan apabila mahasiswa di setiap perguruan tinggi dapat lulus dengan menjadi mahasiswa dengan lulusan yang baik, maka hal ini akan menjadi modal yang besar bagi industri di Indonesia. Industri di Indonesia sendiri dapat dipetakan menjadi berbagai macam klasifikasi, tetapi secara dasar industri dapat dibedakan menjadi 4 klasifikasi, yakni industri besar di mana mencakup 100 orang atau lebih, industri sedang mencakup 20-99 orang, industri kecil yang mencakup 5-19 orang, dan industri rumah tangga yang hanya mencakup 1-4 orang. Tapi kali ini pada ranah mahasiswa, seringkali mahasiswa banyak terjun pada industri-industri besar, entah selaku karyawan ataupun manajer. Lingkup sinergi yang dilakukan perguruan tinggi dan industri saat ini mencakup berbagai macam hal. Hal-hal yang biasa dicakup dalam sinergi ini adalah sebuah kerjasama yang dilakukan oleh kedua pihak tersebut. Kerjasama pertama bisa berupa sebuah kunjungan industri yang diberikan kepada mahasiswa yang akan memberikan gambaran pekerjaan nyata pada mahasiswa dengan metode observatif kepada mahasiswa untuk mengetahui kondisi lapangan di industri-industri tertentu. Lebih jauh lagi, magang industri dapat dilakukan. Magang menjadi salah satu bentuk sinergi karena melalui magang, mahasiswa dapat secara langsung merasakan pengalaman dalam dunia industri. Mahasiswa dapat mendapatkan job desk tertentu dan merasakan seolah-olah dia bekerja dalam industri tertentu. Tentu saja kemitraan lebih lanjut dapat dilakukan oleh dunia industri secara umum dan juga perguruan tinggi. Kemitraan lanjutan bisa dilakukan seperti pemberian beasiswa kepada mahasiswa berprestasi ataupun tidak mampu, penyediaan pelatihan dan pengembangan oleh perusahaan-perusahaan industri pada mahasiswa secara terbuka, sampai menjadi fasilitator kegiatan pembelajaran mahasiswa di perguruan tinggi secara langsung. Akan tetapi, berjalannya berbagai macam sinergi ini tentu saja tidak lepas dari adanya kendala. Kendala yang ada, salah satunya adalah terlalu pakemnya pengembangan intelektual di kampus. Pengembangan intelektual di perguruan tinggi umumnya menjadi sorotan pertama di mana mahasiswa itu mengembangkan dirinya dalam hal intelektual kecerdasan tanpa mempengaruhi atau tanpa menimbang kekuatan dari intelektual emosional. Karena hal itu mengarahkan mahasiswa untuk aktif di unit kegiatan mahasiswa serta kegiatan-kegiatan lain mampu untuk meningkatkan intelektual emosional mahasiswa. Kendala kedua berkaitan dengan mutu dosen. Mutu dosen yang digunakan perguruan tinggi seringkali tidak berorientasi pada kewirausahaan dan kepemimpinan. Akan tetapi menuntut mahasiswa untuk berorientasi dan menuntaskan satuan kredit semesternya pada setiap semester. Dosen yang mampu untuk mengarahkan mahasiswa untuk menjadi seorang pemimpin dan kewirausahaan secara inovatif akan berdampak bagi kepada mahasiswa. Dan salah satu kendala terakhir adalah terbatasnya kemitraan. Seringkali kemitraan terbatas pada kegiatan-kegiatan jangka pendek atau sebuah kegiatan eventual di mana perusahaan-perusahaan industri hadir di perguruan tinggi hanya untuk menyelesaikan urusan tertentu, bukan sebuah kerjasama atau kemitraan jangka panjang yang dibangun untuk kepentingan bersama. Dari berbagai macam kendala yang ada, sebenarnya banyak solusi yang bisa diambil dari hal-hal itu. Misalnya, secara keaktifan mahasiswa untuk mendorong mahasiswa menjadi dan memiliki sumber daya skill yang mumpuni, mahasiswa sekarang dapat didorong untuk mengikuti Merdeka Belajar. Karena di dalamnya bisa didapatkan berbagai macam pengalaman melalui seperti Merdeka Belajar Magang,
sertifikasi melalui studi independen, dan bentuk-bentuk merdeka belajar lain yang tentunya akan memberikan skill tambahan pada mahasiswa. Lalu, kebijakan analisis tingkat daerah juga dapat dilakukan. Analisis kebijakan tingkat daerah dimaksudkan untuk mengetahui berbagai macam aspek ekonomi daerah dan juga potensi yang bisa diambil darinya. Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah akan tercapai dengan baik jika analisis kebijakan dapat atau telah dilakukan secara baik, sehingga implementasinya akan baik pula. Solusi lain adalah dengan menyusun konsep kemitraan yang berbeda dan lebih next level. Peningkatan mutu perguruan tinggi membutuhkan kemitraan perguruan tinggi dan industri yang saling membutuhkan. Karenanya, perguruan tinggi harus banyak-banyak melakukan kemitraan dengan mengambil berbagai macam aspek dan sektor dari perusahaan industri, baik mengundang dalam acara sampai dengan memasukkannya dalam kurikulum untuk membuat kinerja berjalan secara optimal, dan harapannya akan menghasilkan lulusan yang bermutu tinggi yang memang benar-benar dibutuhkan oleh industri. Dari hal yang sudah dijabarkan, strategi sinergi berkelanjutan akan dapat dibahas lebih lanjut oleh perguruan tinggi dan juga perusahaan industri. Dan salah satunya adalah menggunakan mixing model dengan kooperatif dual, di mana keduanya dari perguruan tinggi maupun perusahaan industri dapat bekerja sama secara epik.